Acara ini dipersembahkan oleh Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Agung Mia dapat menjumpai pemirsa Bali TV dalam program Dialog Interaktif bersama Lembaga Sensor Film. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik pemirsa, yaitu menonton sesuai klasifikasi usia. Seperti apa seharusnya menonton yang tepat sesuai dengan klasifikasi usia? Di studio Bali TV telah hadir dua orang narasumber. Selamat datang di studio Bali TV. Selamat sore, terima kasih telah hadir. Saya akan langsung saja memperkenalkan pemirsa yang pertama. Di sebelah saya ada Bapak Widayat S. Nuswa, Ketua Subkomisi Dialog Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Selamat sore Pak Widayat. Selamat sore Mbak Mia, terima Selamat kasih. datang di Bali TV. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar Bali. biasa. Boleh menyapa dulu pemirsa Bali TV di rumah, Bapak, silakan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya sangat merasa terhormat bisa hadir di Bali untuk melakukan sosialisasi program budaya sensor mandiri khususnya untuk masyarakat di Bali dari Lembaga Sensor Film. Terima kasih. Budaya sensor mandiri, kira-kira seperti apa ya Pak? Nanti akan dijelaskan kepada pemirsa Bali TV. Yang kedua narasumber kita, selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Hairus Salim, Ketua Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Selamat sore, selamat datang Bapak. Selamat sore, Gemia. Ya, gimana kabarnya hari ini, sehat? Kabar baik, Kabar sehat. baik, sehat. Boleh Pak, silakan menyapa pemirsa Bali TV yang ada di rumah. Salam Om Swastiastu, senang sekali bisa hadir di Bali, khususnya melalui kanal Bali TV ini untuk membagikan apa itu yang disebut sebagai menonton sesuai usia. Terima kasih. Menonton sesuai usia, kemudian tadi ada budaya sensor mandiri. Nah, terkait dengan menonton nih Pak ya, pasti pemirsa Bali TV banyak sekali masyarakat juga senang nonton, baik itu nonton di bioskop maupun misalnya menonton tayangan-tayangan di televisi. Sebetulnya lembaga sensor film ini kewenangan ataupun tugasnya itu mencakup apa saja Pak? Apakah hanya yang di bioskop atau yang tayangan-tayangan TV juga termasuk, Pak Hairus? Ya, terima kasih Gemia. Jadi lembaga sensor film itu lembaga tinggi negara ya, yang tugasnya, tanggung jawabnya untuk memeriksa, meneliti gitu, film ataupun iklan film yang akan disiarkan, nantinya akan disiarkan di bioskop maupun di televisi. Nah, hasil dari penelitian itu nanti kita akan membuat klasifikasi. Ini boleh ditonton usia berapa, begitulah ininya ya. Nah, agar cocok lah sesuai usia gitu. Oke, bagaimana dengan media digital Pak? Misalnya sekarang konten-konten di media-media digital yang juga bisa diakses banyak orang, itu seperti apa? Nah, itu memang kita belum sampai ke sana ya. Jadi menurut undang-undang yang 2009 memang tugas kami baru terbatas untuk meneliti, menyelidiki dan membuat klasifikasi untuk film dan iklan film yang nanti akan disiarkan di bioskop maupun di televisi. Nah, nanti kita akan bicarakan bagaimana itu ya, kenapa belum bisa gitu loh. Nah, menarik ya Pak ya, kita membukanya. Kalau kita bicara tentang kebiasaan masyarakat menonton, saat ini banyak kita lihat isu-isu ataupun permasalahan Pak. Misalnya orang tua yang mengajak anak menonton di bioskop padahal sebetulnya tayangan tersebut atau film tersebut belum tepat atau tidak sesuai dengan usia dari anak-anak. Itu kira-kira seperti apa pandangan dari Lembaga Sensor Film, Pak Widayat? Baik Mbak Mia, jadi gini, salah satu tujuan kita dulu membuat program namanya budaya sensor mandiri adalah kita tahu masyarakat kita itu belum sepenuhnya sadar ya bagaimana kita memilah dan memilih tontonan baik di bioskop, di televisi, bahkan sekarang yang terbaru itu kan di media digital ya, yang sangat marak bahkan lebih masif kan seperti itu. Jadi di bioskop itu sebenarnya proses untuk bagaimana seleksi menonton kan seharusnya sudah lebih baik. Misalkan
setiap bioskop itu pasti ada klasifikasi umur. Bahkan kalau dilihat di poster-poster kan selalu dicantumkan tuh film untuk usia semua umur, 13 plus, 17 atau 21 plus. Nah, problemnya kita harus mengakui bahwa beberapa di antara masyarakat kita kadang-kadang nggak menyadari itu gitu. Jadi kadang-kadang membawa anaknya yang usianya mungkin masih di bawah 13 tahun tapi untuk nonton film-film dewasa seperti itu. Nah, memang itu menjadi salah satu diskusi di LSF bagaimana ke depan kita ikut juga bagaimana kita intas di situ kira-kira. Problemnya Mbak Mia adalah kita belum punya kewenangan berdasarkan undang-undang. Artinya gini, kalau misalkan ada satu bioskop yang melanggar, LSF belum punya kewenangan untuk menindak. Misalnya bioskop dikasih sanksi segala macam. Karena itu salah satunya melalui budaya sensor mandiri. Tujuannya adalah agar orang tua itu juga punya kesadaran gitu. Ketika menonton atau mungkin menasihati anak-anaknya, tetangganya atau siapapun untuk ketika menonton bioskop itu juga harus sesuai klasifikasi usia tadi. Kira-kira itu, Mbak Mia. Sejauh mana sebetulnya klasifikasi usia ini mempengaruhi Pak Hairus sehingga ini bisa menambah kesadaran juga untuk masyarakat khususnya para pemirsa yang menyaksikan saat ini? Jadi sebenarnya kan sebelum kita menonton film itu selalu ada telop ya. Jadi ini usia berapa gitu. Nah mestinya itu jadi acuan atau di poster-poster film sebenarnya sudah ada atau di iklan-iklan film itu mestinya sudah ada pemberitahuan ini usia berapa gitu. Nah jadi harus itu perlu diikuti karena kalau tidak ada pengaruh yang besar sekali baik secara psikologis, secara kultural gitu ya, secara pendidikan kepada anak yang belum waktunya menonton film yang belum menonton yang sesuai usianya gitu ya. Jadi begitu intinya. Jadi ada acuannya sudah ada itu. Tetapi dalam kenyataannya kan itu masih jadi permasalahan. Betul. Ya Pak ya, masih banyak misalnya yang tetap saja melakukan misalnya pelanggaran. Lalu peran LSF seperti apa di sini, Pak Hairus? Memang kan sejauh ini saya terutama mendefinisikan negara baru memenuhi tanggung jawab etisnya gitu ya. Jadi tanggung jawab etis itu tanggung jawab moral, belum ke level politik karena memang undang-undangnya belum sampai ke sana. Jadi ini kan sama saja sebenarnya di luar pun sebenarnya kurang lebih sama, tetapi memang kesadaran kultural di luar itu lebih tinggi secara umum. Betul. Jadi regulasi kayak gitu diikuti ya. Kalau kita kan memang harus diiringi sanksi baru dapat ini. Nah negara sebenarnya nggak pingin seperti itu karena nanti kan jadi repot juga sebenarnya kalau tiap hari ada yang disanksi atau apa. Jadi saya bisa memahami posisi negara dalam hal ini gitu. Tapi juga kita tidak bisa membiarkan ini gitu ya terus menerus gitu. Nah karena itulah kenapa dorongan kami ke bawah ke berbagai lini masyarakat untuk memperkenalkan apa yang disebut sebagai kesadaran mandiri untuk membatasi. Jadi kayak si bapak menjaga anaknya, ibu menjaga anaknya, kakak menjaga adiknya, dan seterusnya. Seperti itu sebenarnya Mbak Mia yang perlu ditingkatkan gitu. Oke, seberapa penting masyarakat mengetahui budaya sensor mandiri ini, Pak Widayat? Ya, saya pikir penting sekali ya, terutama buat orang-orang tua, orang-orang dewasa gitu. Karena gini Mbak, yang jadi keprihatinan kita itu adalah dampak ya. Dampak yang namanya film. Kalau kita bicara tentang teori dampak di komunikasi itu kan Mbak Mia pasti paham juga ya bagaimana dampak media audiovisual itu bukan hanya kognitif, afektif, tetapi perilaku, tingkah laku. Nah banyak kasus yang dipicu oleh perilaku yang menyimpang atau mungkin pelanggaran-pelanggaran, terutama bagi anak-anak yang dipicu oleh karena mereka menonton tayangan film yang mungkin tidak sesuai dengan klasifikasi usia. Itu yang sebenarnya yang menjadi keprihatinan kita. Karena itu sangat penting bagaimana masyarakat punya kesadaran budaya sensor mandiri sesuai dengan klasifikasi usia tadi. Kira-kira itu Mbak. Ya. Bagaimana masyarakat bisa memulai nih Pak? Misalnya mereka ingin ikut juga menjadi bagian dalam upaya untuk menonton dengan bijak ini. Bagaimana hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Pak Hairus? Ya itu tadi di lingkungan terkecil kan itu pasti keluarga ya. Kemudian sekolah, jadi guru terhadap murid gitu. Jadi film ini kan sesuatu yang sehari-hari lah kita ya. Film dan iklan film itu kan sehari-hari gitu. Apalagi ditambah dengan siaran digital ya sehari-hari gitu. Nah ini nggak ada filternya, nggak ada orang yang
memberitahu bahwa kamu boleh nonton film ini, misalnya begitu ya. Atau kalau kamu nonton film ini, dia diajak diskusi, diajak dialog. Kenapa? Karena anak itu nggak bisa sebenarnya membedakan mana fakta, mana fiksi. Menarik Pak, Nah, ditahan dulu, iya. nanti kita akan bahas lebih detail, sangat menarik diskusi kita. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Bali TV, kembali lagi masih dalam dialog interaktif bersama Lembaga Sensor Film. Kita membahas sebuah topik yang sangat menarik pemirsa, yaitu menonton sesuai klasifikasi usia. Kami mengundang pemirsa Bali TV untuk ikut berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Silakan pemirsa bergabung bersama kami jika ada pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita hari ini. Sebelum jeda, tadi saya ke Pak Hairus. Pak, tadi Bapak menyatakan terkait dengan bagaimana kita memulai budaya sensor mandiri ini dari lingkungan yang terkecil, terdekat di sekitar kita. Misalnya keluarga, ataupun juga sekolah. Kita mulai dari keluarga dulu, Pak. Silakan. Ya, di keluarga kita itu kan sebenarnya ada televisi kan di rumah. Nah, pasti biasanya itu nonton bersama kan. Nah, kalau di televisi memang masih ada KPI yang mengawasi ya. Tapi kalau klasifikasinya tinggi, 17 tahun biasanya dia tengah malam. Jadi mungkin anak sudah tidur gitu ya. Terus yang kedua, meskipun begitu tetap ada terselip adegan-adegan atau cerita atau narasi yang anak mungkin nggak bisa menjangkau gitulah. Nah, di sini pentingnya diskusi, dialog dengan anak gitu. Jadi anak tidak bisa dilepas menonton begitu saja. Jadi jadikan televisi termasuk film itu sebagai bahan, sebagai alat untuk ngobrol lah antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik, antara guru dan murid dan seterusnya. Nah, ini bagian dari apa yang disebut sebagai sensor mandiri tadi itu gitu. Bukan anak nonton begitu saja, ibunya nonton sendiri gitu. Nah, begitu enggak. Jadi itu karena dia juga sehari-hari kan sebenarnya gitu. Betul, Pak. Apalagi yang tadi Bapak sampaikan bagaimana agar tayangan-tayangan televisi itu bisa juga menjadi momen kebersamaan untuk kita bisa berdiskusi, berdialog bersama. Tetapi sekarang kalau dilihat anak mungkin banyak yang tidak ada pengawasannya nih. Jadi disinilah pentingnya tadi budaya sensor mandiri. Kalau dari Pak Udayat sendiri bagaimana Pak menambahkan terkait dengan budaya sensor mandiri ini? Gini Mbak Mia, kita punya program kampanye sosialisasi budaya sensor mandiri itu di hampir 120 kota kalau nggak salah Pak, dalam setahun ya. Jadi kita bertemu dengan kalangan pendidik, kampus, anak-anak sekolah, guru-guru, kemudian pegiat film, kemudian juga masyarakat umum, ibu-ibu rumah tangga. Itu tujuannya adalah salah satunya adalah bagaimana kita menanamkan tadi budaya sensor mandiri di semua lapisan tadi. Kalau Pak Hairus tadi membahas tentang bagaimana budaya sensor mandiri itu dimulai dari keluarga, tetapi kan anak-anak mungkin juga di sekolah, bagaimana di kampus, mungkin di lingkungan sosial segala macam. Bahkan kita punya program di namanya desa sensor mandiri di level paling bawah. Jadi semua lapisan kita coba masukin untuk membudayakan tadi budaya sensor mandiri seperti itu. Karena tadi saya di beberapa daerah punya pengalaman yang agak mengkhawatirkan dalam tanda kutip itu. Di salah satu daerah saya pernah bertanya pada anak SMP ketika menonton bareng-bareng yang disuruh oleh sekolahnya, tetapi nonton film yang usianya di atas 17 tahun ke atas. Dan gurunya tidak tahu bahwa ternyata sebenarnya tidak boleh gitu. Dan yang lebih agak mengkhawatirkan adalah ketika saya tanya, apa pengaruh kamu setelah nonton film itu? Jawabannya sangat mengejutkan karena dia bilang ada kekuatan untuk bagaimana dia melakukan kekerasan. Nah, itu yang sebenarnya menjadi concern kita ya. Jadi tadi balik lagi bagaimana kita berusaha untuk melakukan sosialisasi di budaya sensor mandiri di semua lapisan, dari keluarga, lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal, di kampus-kampus, di semua tempat kira-kira seperti itu. Jadi berusaha untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat tadi ya Pak ya, dalam berbagai dari mulai keluarga, sekolah, kampus-kampus, termasuk juga pegiat film tadi yang disampaikan. Bagaimana Pak kalau respon dari pegiat film sendiri terkait dengan hal ini?
itu kan ada 3 ya, game ya. Jadi pertama memang tugas kami itu penyensoran, yang klasifikasi tadi ya. Terus yang kedua pemantauan. Jadi bagaimana hasil klasifikasi itu dijalankan di lapangan gitu ya. Yang ketiga sosialisasi gitu. Nah, 3-3-nya sebenarnya tidak bisa saling dipisahkan gitu. Nah, di negara-negara lain mungkin hanya sensor saja, selesai. Karena mungkin kesadarannya tinggi ya. Nah, di tempat kita tidak gitu ya. Kenapa penting begitu? Karena semua orang harus bekerja sama, termasuk dalam hal ini misalnya pembuat film. Jadi pembuat film pun juga harus sadar ketika bikin film, mereka ini bikin film untuk usia berapa. Nanti kan bingung nanti, saya pingin usianya 13, loh, tapi kok adegannya 17 atau dia ingin semua umur ya, tapi kok adegannya 17 gitu loh. Nah, makanya kan genre ini penting dikenali ya, karena kalau betul-betul film anak ya film anak betul gitu loh. Kalau semua umur betul-betul semua umur gitu. Nah, kadang-kadang kan campur aduk nih, sehingga ketika ada tuntutan untuk dia ingin menurunkan klasifikasinya kan repot jadinya. Wah, nanti kalau itu dibuang ceritanya jadi hilang. Nah, Anda membuat film untuk siapa sih sebenarnya gitu kan. Nah, kalau itu untuk pegiat film ya. Nah, beda kalau di luar kan oke banget, mereka bikin kekerasan ya oke, karena memang di kepala mereka ini memang untuk orang dewasa gitu loh. Itu bukan untuk anak-anak, dan itu kesadaran itu cukup tinggi gitu. Satu lagi ya, mungkin banyak orang yang mengira LSF itu lembaga yang hanya ada di Indonesia. Enggak. Lembaga klasifikasi film atau sejenisnya itu ada di semua negara. Di Amerika, di Australia juga ada gitu. Jadi mungkin banyak orang bilang loh, itu apa enggak mengganggu kebebasan? Ya gitu ada ya. Enggak. Enggak mengganggu demokrasi, enggak. Di semua negara ada. Karena apa? Karena tugas negara itu memang melindungi warganya. Nah, dalam hal ini melindungi warganya dari dampak negatif film. Gitulah, kira-kira begitu. Mbak boleh saya nambahin tadi? Boleh, silakan. Setuju Pak, tadi yang Bapak sampaikan, kadang nih di komentar-komentar nih kita sering mendengar, wah ini disensor nih, kebanyakan sensor dan lain-lain. Itu gimana? Silakan ditambahkan. Saya mau nambahin Pak Haris tadi, kita bertemu dengan komunitas film itu karena kita punya data. Ya. Di antara 10 film nasional ya, itu hanya 1-2 yang untuk konsumen anak-anak. Nah, kita juga mendorong pegiat film itu untuk memproduksi film-film yang untuk anak-anak gitu. Jadi mereka tidak mencari hiburan yang seharusnya bukan untuk mereka, kira-kira gitu. Jadi memang pegiat film di beberapa daerah belum punya tadi mindsetnya belum seperti yang kita harapkan. Maksudnya bagaimana kita dari awal mereka merancang sebuah film itu seperti apa. Bahkan kadang-kadang mereka belum tahu ini sebenarnya mau kemana nih. Nah, kira-kira kayak gitulah. Iya, berarti memang dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak ya Pak ya, termasuk juga tadi dengan pembuat film dari awal agar bisa menentukan nih arahnya seperti apa, kemudian kira-kira target penontonnya seperti apa, agar tidak yang tadi Bapak sampaikan tiba-tiba di tengah harus dipotong, kemudian jalan ceritanya nggak sesuai. Ya, silakan Pak. LSF itu tidak pernah menyensor, jadi tidak lagi mungkin dulu era dulu ya, yang itu juga pakai soloist kan, jadi harus dipotong, dan yang memotong itu memang BSF. Nah, kita enggak. Kita nggak memotong lagi, dan kita nggak punya alat, nggak punya kemampuan juga memotong gitu. Kita hanya bilang ini 21 misal gitu ya, ini 17. Nah, biasanya mereka lalu teman-teman ini ingin itu disiarkan umum gitu ya, lalu memblur sendiri gitu, lalu memotong sendiri, itu urusan mereka, bukan urusan kami. Nah, terutama juga di televisi ya. Jadi bukan LSF itu yang melakukan itu, biasanya produsernya gitu. Nah, tapi satu ya, biar tidak overlap gitu, untuk televisi itu pengawasannya biasanya KPI. Kami itu sebelum film ditayangkan, kalau KPI itu setelah film ditayangkan. Jadi ada 2. Tapi kalau KPI kan televisi saja. Nah, kalau kami filmnya gitu. Nah, gitu. Menarik juga Pak, kalau kita melihat bicara film, kemudian tayangan-tayangan yang ada, baik itu di bioskop maupun di televisi, kan juga ada tayangan-tayangan yang bukan hanya tayangan lokal, tapi juga ada tayangan asing ya Pak ya. Itu kira-kira seperti apa? Apakah ada tantangannya juga dalam memberikan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat, Pak Widayat? Mbak Mia, jadi film itu kan sebenarnya sama ya, artinya mau dari impor, dari nasional, kita memperlakukan sama. Semua film itu harus mendapatkan surat tanda lulus sensor film dari LSF. Jadi semua film yang akan diputar di bioskop di Indonesia, di televisi itu harus mendapatkan surat tanda lulus dari LSF. Masalahnya adalah yang juga dikeluhkan oleh masyarakat adalah film-film asing yang masuk ke
tayangan digital over the top seperti ya, Mbak Mia tahu lah ya, apa yang ada di apa namanya media-media digital itu, karena memang belum ada aturannya, undang-undangnya belum menjangkau sampai di situ. Kita berharap nanti kalau ada perubahan undang-undang film nomor 33 tahun 2009 itu ada perubahan tentang bagaimana kita bisa menyentuh atau menyensor film-film yang diputar dan ditayangkan di media-media digital, termasuk layanan streaming over the top yang sekarang sudah sangat banyak di Indonesia, kira-kira kayak gitu. Betul Pak, dan masyarakat banyak, generasi muda juga banyak mengkonsumsi dari media-media digital seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi itu di situ pentingnya. Jadi gini, film impor pun itu tetap lewat LSF gitu. Tapi biasanya produser film impor itu juga paham ini Indonesia. Jadi kalau menurut informasi yang saya terima itu memang filmnya beda sedikit dengan yang misalnya yang beredar di Amerika gitu, tanpa mengubah substansi cerita ya. Nah, yang masuk ke negara lain termasuk katanya ke Malaysia itu ada sedikit beda. Misalnya katakan adegan yang ciuman misalnya, itu mungkin lama banget gitu, tapi di Indonesia mungkin sudah sedikit dipotong kayak gitu. Nah, jadi mereka juga menyadari kultur lokal yang berbeda gitu, tanpa mengubah substansinya ya. Tapi intinya begini, seluruh film mestinya termasuk yang dari luar itu harus melewati screening gitu ya. Terutama dalam konteks klasifikasinya untuk usia berapa sih gitu. Nah, masalahnya itu tadi kita belum sampai ke media streaming ya. Nah, di situ pentingnya budaya sensor mandiri ditumbuhkan gitu loh. Ya. salah satu yang tadi Bapak sampaikan selain melakukan klasifikasi, kemudian adanya pemantauan dan ada sosialisasi. Ya. Dalam melakukan sosialisasi, salah satunya hari ini ya Pak ya, berjumpa dengan saya dan juga pemirsa Bali TV di rumah. Apa Pak tantangan-tantangan ketika Bapak dari LSF ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam gerakan sensor mandiri, Pak Widayat? Sebenarnya tantangannya itu ya kita harus bagaimana kita mengajak masyarakat ya untuk punya kesadaran, itu yang agak susah gitu. Karena kadang-kadang kalau kita bicara hiburan itu kesadarannya mungkin beda dengan ketika kita diminta untuk soal pendidikan, soal yang lain-lain gitu. Nah, karena itu kita punya program sosialisasi budaya mandiri itu dari berbagai aspek, termasuk dari televisi. Nah, mungkin kalau televisi itu Mbak Mia jangkauannya jauh lebih luas, lebih efektif. Karena kalau kita Bali TV misalkan punya penonton 5 juta atau berapa, itu kan lebih efektif. Daripada kita masuk ke satu tempat, misalnya di kampus kan paling maksimal berapa? Mungkin 2.000 paling banyak Pak. Kalau di TV kan mungkin penontonnya Bali TV sudah berapa, jadi lebih efektif. Tantangannya memang itu, jadi bagaimana kita membuat program juga mungkin ya, bagaimana agar program itu juga menarik bagi masyarakat, agar tanpa sadar mereka juga memahami soal budaya menonton tadi. Mungkin itu yang jadi tantangan. Dengan bijak, padahal tadi walaupun ini memang dalam konteks hiburan, tidak kalah penting ya Pak ya, karena dampak yang tadi Bapak sampaikan, remaja tadi yang kemudian perilakunya, kemudian melihat adegan-adegan kekerasan dan lain-lain. Kalau dari Pak Hairus seperti apa Pak? Tantangannya pertama tentu saja banyak orang yang baru tahu bahwa film itu ada klasifikasi, dikira nonton sebebas-bebasnya gitu loh ya. Itu satu. Bahkan mereka mengira ini, kalau mereka tahu bahwa ada klasifikasi, mengira bahwa ini khas Indonesia. Bahwa di luar nggak ada begitu-gitu. Enggak, di luar ada. Itu satu. Jadi kesadaran ini enggak ya. Yang ketiga, tantangannya ketika mereka sudah tahu itu, lalu mereka oke, kalau bioskop kan bisa mengontrol ya. Karena kita akan pergi, kan sadar, orang tuanya sadar, atau penjaga bioskop, pengusaha bioskop sadar. Tapi ternyata tantangannya di OTT, di media-media streaming yang tidak terkontrol. Nah, kalau dulu kan ada pengandaian begini, kalau ada dulu anak yang sering pergi keluar, kalau di era saya waktu kecil itu biasanya anaknya dianggap nakal. Ini jalan terus gitu, pergi terus, kan ibu bapaknya sering marah, kamu kemana aja sih gitu. Nah, sekarang bisa jadi sebaliknya, anak yang di dalam kamar terus itu mencurigakan. Betul Pak. Gitu. Jadi concern kita bersama ya. Itu concern kita bersama. Nah, disitulah salah satu yang ditanamkan itu adalah pendampingan gitu. Jadi kita juga mendorong agar budaya sensor mandiri itu menjadi bagian dari parenting nanti ya. Jadi bagaimana mendampingi tontonan gitu. Bahkan menjadikan film sebagai media untuk ngobrol sama anak gitu. Belajar gitu. Karena film itu kan fungsinya banyak ya.
ya edukatif, ya hiburan, ya ideologi juga ada kan macam-macam. Nah di situ yang pentingnya pendampingan kayak gitu. Jadi pada kenyataannya dia sehari-hari, tetapi di dalam realitasnya dia seperti dianggap tidak sehari-hari gitu loh. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang di sini dibutuhkan kesadaran berbagai pihak ya Pak, Ya. dari keluarga, tadi menjadi bagian dari parenting yang Bapak sampaikan, kemudian di sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, di kampus, dan juga secara umum di masyarakat, termasuk juga berbagai lapisan masyarakat yang tadi Bapak sampaikan, dari desa, kemudian pengusaha-pengusaha bioskop, sampai juga pembuat film juga dilibatkan. Mudah-mudahan dialog kita hari ini bisa menambah wawasan dan informasi bagi pemirsa Bali TV. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Lembaga Sensor Film, Bapak Hairul Salim dan juga Bapak Widayat S. Nuswa. Terima kasih hari ini sudah berbagi banyak informasi kepada pemirsa Bali TV. Saya Agung Mia, pamit undur diri, sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Acara ini dipersembahkan oleh